Jelang Pilgub DKI Jakarta, dukungan terhadap seorang cagup tertentu mulai terlihat. Kali ini sejumlah kelompok anak muda Jakarta mendeklarasikan diri mendukung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Dukungan kelompok anak muda Jakarta terhadap Tri Risma hari ini karena melihat sepak terjang Tri Risma hari ini dalam mengurus kota Surabaya. Menurut inisiator komunitas Jack Lovers, Serly Anavita, anak muda Jakarta memerlukan seorang tokoh panutan yang dapat memberikan contoh yang baik dan jujur dalam bekerja. Jelang Pilgub DKI, sejumlah nama cagup mulai mencuat. Kenapa kami anak muda Jakarta, khususnya Gerakan Muda Jack Lovers ini mengusung Ibu Risma? Karena kita berharap adanya sosok yang bisa memberi contoh untuk kita anak muda yang krisis sekali moral. 64% lebih kita anak muda ini sedang membutuhkan sosok yang bisa mencontohkan teladan baik dari ucapan, baik dari perkataan, itu selaras semuanya. Dan kita DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku masuk dalam 6 nama yang dipertimbangkan PDI Perjuangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok masuk bursa bakal calon gubernur PDI Perjuangan melalui hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski demikian, Ahok belum bisa memastikan apakah dirinya juga akan didukung PDI Perjuangan di Pilkada nanti. Nggak tahu, lagi diurus 3 parpol yang lain. Oh iya, yang diusulkan DPP dari Bu Mega kan ada prerogatif. Ada nama saya. Ada. Selamat malam, Presiden Joko Widodo hadir di Kupang untuk menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional besok dan meninjau sejumlah proyek pembangunan bendungan di NTT. Dengan menggunakan pesawat khusus kepresidenan, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Ibu Iriana tiba di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tibanya, Presiden beserta rombongan langsung disambut Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andes Frans Leburaya, Pangdam 9 Udaya, dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Presiden dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional di alun-alun rumah jabatan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan digelar besok. Peringatan ini berpusat di Kupang, menjadi momentum untuk mendukung BKKBN dalam mengurangi angka menikah muda. Selain itu, Presiden direncanakan juga akan meninjau beberapa lokasi pemukiman penduduk dan proyek pembangunan bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang. Setelah Wiranto diangkat menjadi menteri, hari ini Partai Hanura menggelar rapat pleno penggantian Ketua Umum Partai. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Eva Wondo langsung dari kantor DPP Hanura. Eva, sudah adakah nama yang akan menggantikan Wiranto sebagai Ketua Umum? Sumi, hingga saat ini kami belum memperoleh siapa nama yang akan menggantikan Wiranto sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Rencananya pengganti Wiranto sebagai Ketua Umum ini akan ditentukan dalam rapat pleno Partai Hanura yang digelar sore hari ini. Tadi baru digelar sekitar 5 menit yang lalu di kantor DPP Partai Hanura. Dan keputusan Partai Hanura untuk mencari pengganti dari Wiranto sebagai Ketua Umum ini pasca Wiranto dilantik sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 27 Juli yang lalu. Dan ini juga sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa seluruh jajaran dari Kabinet Kerja ini tidak boleh rangkap jabatan. Informasi yang kami peroleh dari salah satu kader Partai Hanura, yaitu Sarifuddin Suding, menyebutkan nantinya pengganti Hanura ini adalah seorang pelaksana tugas harian yang akan bertugas sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Namun hingga saat ini belum diputuskan siapa nama pengganti dari Wiranto yang nanti akan menjabat sebagai pelaksana tugas harian. Nantinya pelaksana tugas harian Partai Hanura ini akan ditentukan namanya oleh Ketua Umum Partai Hanura, yaitu Wiranto. Dan informasi yang kami dapatkan dari Sarifuddin Suding menyebutkan bahwa untuk jabatan politik
dari Wiranto ini tetap sebagai ketua umum, namun statusnya adalah nonaktif. Kami sempat menanyakan apakah ini tidak akan mengganggu pekerjaan Wiranto sebagai Menko Polhukam, dan Sarifudin Suding menyebutkan bahwa keberadaan Wiranto di Partai Hanura ini masih diperlukan, namun dengan status yang nonaktif, Sarifudin Suding ini menjamin bahwa pekerjaan Wiranto sebagai Menko Polhukam ini tidak akan terganggu. Namun tadi Sarifudin Suding belum mengelaborasi lebih jauh terkait dengan apa alasan dari Partai Hanura yang memutuskan bahwa Wiranto ini tetap akan menjadi ketua umum dengan status nonaktif. Dan kami hingga saat ini masih menunggu siapa nama pelaksana tugas harian yang nanti akan dipilih sebagai pelaksana tugas harian Partai Hanura, rencananya akan ditentukan sore hari ini. Sumi, untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda. Terima kasih Eva Wondo melaporkan langsung dari kantor DPP Hanura, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan berkurangnya dukungan teman Ahok pasca dirinya memilih jalur parpol sebagai kendaraan pilkada DKI 2017 mendatang. Sementara sejumlah warga yang telah menyerahkan KTP dukungan terhadap Ahok mengaku kecewa atas langkah Ahok yang memilih jalur parpol dibanding jalur independen. Sehari pasca Ahok mendeklarasikan dirinya maju sebagai cagup DKI melalui jalur parpol, sebuah hashtag balikin KTP gue ramai di media sosial. Sejumlah netizen menulis kekecewaannya terhadap Ahok karena dinilai tidak konsisten untuk terus maju melalui jalur independen. Sejumlah warga menilai pilihan Ahok terhadap jalur parpol mengakibatkan pengumpulan 1 juta KTP oleh teman Ahok menjadi sia-sia. Warga yang telah menyerahkan KTP untuk Ahok pun menyesali keputusan Ahok yang memilih jalur parpol dan menuntut pengembalian KTP mereka. Sementara itu Basuki Cahayapurnama menganggap pengumpulan 1 juta KTP tidaklah sia-sia. Yang terpenting bagi Ahok adalah dukungan masyarakat agar dirinya tetap menjadi gubernur DKI Jakarta, baik melalui jalur independen maupun parpol. Intinya balikin KTP gue karena kalau lewat partai mau gimana pun juga politis pasti. Ya, dia bilang berapa kali kan, saya saya ngikut sama anak-anak itu gitu, saya percaya sama mereka gitu. Kalaupun memang nantinya nggak terkumpul ya udah saya pasrah. Ujung-ujungnya ikut parpol juga. Secara pribadi ya kalau saya melihatnya seharusnya Pak Ahok tuh harusnya komitmen, karena udah sangat-sangat mengecewakan yang memilihnya ya. Ngumpulin KTP, semua udah memberikan suatu kepercayaan. Jadi ini ya sebenarnya sih secara pribadi ya rada kecewa dikit ya adalah pastilah ya, karena ya sebenarnya kan itu suatu bentuk perubahan kalau dia akhirnya milih lewat non-parpol, artinya itu mau menunjukkan bahwa ya kekuatan rakyat itu mutlak sebenarnya. Cuman kalaupun akhirnya dia harus milih lewat partai ya mungkin kondisinya harus kayak gitu, ya udah. Sia-sia tuh. Kenapa mesti sia-sia? Makanya sekarang yang ngomong kecewa itu saya juga mesti tanya. Saya mesti tanya juga gitu. Anda kumpulin KTP pengen saya jadi gubernur kembali atau pengen saya melawan seluruh partai politik? Itu pertanyaan saya gitu. Ya kan? Itu aja. Namun jalur independen terlalu sulit Bapak. Enggak terlalu sulit juga, siap kok. Sekarang enggak sulit lagi kan ada independen ditambah dengan parpol. Pasca deklarasi Ahok yang memilih jalur parpol, peta politik kontestasi Pilkada DKI kembali berubah. Ahok pun berharap maju berpasangan dengan wakilnya saat ini, Jarod Saiful yang merupakan kader PDI Perjuangan. Sinyal dukungan PDIP terhadap Ahok kembali menguat karena Ahok meninggalkan jalur independen yang memang sejak dari dulu ditentang oleh PDI Perjuangan. Demikian, hingga kini PDI Perjuangan belum menentukan bakal cagup-cawagup dari 6 nama hasil seleksi internal partai. Terkait keinginan Ahok yang ingin kembali maju dengan Jarod, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan PDIP hanya akan mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memiliki konsep dan pemikiran sesuai dengan ideologi partai. PDI Perjuangan tidak merekomendasikan satu pasangan, satu orang calon. Kami merekomendasikan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ya tergantung dari proses pemetaan politik dan juga keselarasan
Karena kami hanya bisa merekomendasikan terhadap orang yang juga memiliki kesepahaman terhadap konsepsi yang diperjuangkan partai di dalam mengelola pemerintahan kita. Basuki Cahayapurnama sendiri menegaskan keinginannya untuk kembali maju bersama Jarod pasca pilihannya beralih ke jalur parpol. Ahok optimis Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan kembali mendukungnya pada pilkada tahun depan dengan berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Namun saat ini Ahok masih menunggu keputusan akhir dari Megawati Soekarno Putri. Rumah Bu Mega kan udah bilang sebetulnya pakai PDI Perjuangan saja kan. Nanti kan kita mau tunggu putusan Bu Mega. Ya dari dulu Bu Mega juga pasti mau nyalonin saya udah pasti oke dari dulu. Kalau mungkin memang saya lebih suka Pak Jarod juga, nggak ada masalah apa-apa. Nggak tahu dari dulu mah Bu Mega juga udah suka marah-marah bercanda lah. Dulu juga ngotot kan, Bu Mega yang lain saya mau minta Pak Jarod gitu. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengaku siap dengan apapun keputusan partai, apakah dirinya akan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta atau kembali mendampingi Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketika diambil keputusan partai, apakah itu dicalonkan sebagai calon gubernur ataupun diusung sebagai calon wakil gubernur, ya harus siap untuk menjalankan tugas itu. Kenapa? Karena di dalam sejarah ya perpilkadahan di DKI Jakarta ya PDI Perjuangan itu tidak pernah gagal. PDI Perjuangan memegang peranan penting pada peta politik Pilgub DKI Jakarta karena memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta. Oleh karenanya, tanpa berkoalisi dan mendukung Ahok pun, PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri untuk memenangkan kontestasi Pilkada DKI dan menggapai kursi DKI 1. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV.